Bisa muncul di layar kah PPT saya? Apakah Ada Ibu. terlihat? Bisa Ada, Ibu. Ibu. Bisa ya. Oke, sip. Nah, materi ini disusun oleh pakarnya. Pakarnya adalah Prof. Kurniatun. Beliau memang bidangnya terkait biologi tanah. Bentar, saya kecilin layar ini dulu. Oke, nah, biodiversitas. Apa sih biodiversitas itu? Kalau menurut pengertian Anda, apa makna dari biodiversitas? Tanpa membaca ini ya, tanpa membaca definisi yang sudah terpampang di layar. Kalau menurut makna Anda sendiri, biodiversitas itu diartikan sebagai apa? Keragaman kehidupan yang ada di bumi ini. Ya, keragaman kehidupan. Kehidupan berarti di sini bisa manusia, hewan, tumbuhan, apapun yang ada di muka bumi yang benda hidup. Ya, ini kita katakan sebagai keanekaragaman hayati, biodiversitas biota. Kalau kita berbicara tentang biota, berarti ada biota yang ada di permukaan tanah, ada biota yang ada di bawah permukaan tanah. Nah, yang akan kita bahas karena kita terkait tentang sifat biologi tanah, maka biota yang kita maksud di sini kita akan bahas yang ada di dalam tanah. Nah, keanekaragaman itu bisa bermacam-macam. Bisa keanekaragaman terkait morfologinya. Morfologi itu berarti berkaitan dengan bentuknya, ataupun terkait dengan jenis biotanya itu apa, berarti berkaitan dengan spesies, atau mungkin terkait tentang kelimpahannya, jumlahnya banyak atau sedikit. Nah, sehingga nanti di sini kita akan membahas beberapa kelompok keanekaragaman yang ada di dalam tanah terkait dengan secara fungsinya, secara strukturnya, ataupun secara spesiesnya. Nah, apa yang perlu kita dapatkan dari kuliah kita hari ini ada 5 hal. Yang pertama terkait tentang sustainable land management, yang kedua mengenai pengenalan biodiversity, yang ketiga klasifikasi biota, yang keempat interaksi rantai makanan, dan yang kelima terkait dengan habitat fisik tanah berkaitan dengan cacing tanah. Nah, di sini saat kita berbicara tentang biodiversitas, tentang organisme yang ada dalam tanah, pasti nanti tujuan akhirnya adalah terkait dengan kelangsungan kesehatan dari tanah itu sendiri. Jadi bagaimana biota dalam tanah itu bisa merujuk pada ini, sustainable land management. Bentar. Ini kalau mau pakai pointer, ini kalau saya pakai pointer di kalian kelihatan nggak? Belum ada Ibu. Kelihatan ya? Oke. Nah, kita bahas yang pertama tentang sustainable land management. Nah, di sini kalau kita berbicara sustainable land management, maka faktor yang kita bahas tidak hanya yang ada dalam tanah, tetapi juga apa yang ada di atas permukaan tanah. Nah, sehingga di sini di makna dari sustainable land management ini berkaitan dengan memanfaatkan proses-proses dalam tanah yang didorong oleh biota tanah untuk mengembangkan dan memelihara agroekosistem yang berkelanjutan. Jadi di sini berkaitan bagaimana peran yang ada di dalam tanah ini dengan sesuatu yang ada di permukaan tanah. Sesuatunya ini apa? Ya termasuk vegetasi maupun organisme lainnya.
Nah, kalau di sini kan dikaitkan dengan ternak ataupun manusia sebagai kita subjek yang memperlakukan lahan sedemikian rupa untuk keberlangsungan hidup, kan seperti itu ya. Nah, berkaitan dengan sustainable plan management tentunya akan berkaitan pula dengan sustainable development goals. Nah, di sini mungkin Anda pernah dengar ya istilah sustainable development goals. Ada yang tahu makna dari sustainable development goals ini? Apa itu sustainable development goals? Yang tahu bisa langsung coba jawab. Permisi Bu, Mhm, setahu saya Sustainable Development Goals itu seperti komitmen mendunia atau global yang mhm, dimana tujuannya itu untuk kayak menciptakan kehidupan dunia ini yang lebih baik dan berkelanjutan. Jadi itu kayak tujuan pembangunan yang berkelanjutan gitu atau sebuah rencana rencana aksi global yang disepakati negara-negara, kayaknya PBB kalau nggak salah Ibu. mhm. Oke, ya, jadi tepat yang tadi disampaikan teman kalian ya. Jadi Sustainable Development Goals itu berkaitan dengan kesepakatan seluruh negara untuk menciptakan keberlanjutan lahan, ya keberlanjutan uh, kehidupan di dunia. Nah, goal yang dimaksud itu ada 17 goal. Ya, ini mulai dari yang pertama ada no poverty, jadi tidak ada kesenjangan. Kemudian zero hunger. Kemudian di sini ada good health and well-being. Lalu ada quality education, ada gender equality, lalu ada clean water and sanitation, lalu ada affordable and clean energy, ada decent work and economic growth, dan seterusnya sampai di nomor 17. Nah, kita di bidang pertanian tentunya harus merujuk ke sini untuk bisa memberikan kontribusi kita di dalam mencapai sustainable development goals itu. Nah, di sini kita tentunya kalau di bidang pertanian, berarti kan di sini goal pertama itu harus kita capai ya, no poverty. Kemudian nomor 2 juga zero hunger. Kalau no poverty itu berkaitan dengan apa kira-kira kalau no poverty? Hmm, belum, belum. Belum Mas, bukan bukan kelas lebih rendah. Kalau no poverty kan di sini kan tak ada kesenjangan, tentunya berkaitan dengan eh, jangan sampai yang miskin tambah banyak gitu. Jadi goal yang pertama itu biar secara ekonomi itu kita seimbang gitu. Jadi tidak ada kesenjangan ekonomi di situ. Jadi taraf hidup masyarakatnya menjadi lebih baik. Itu goal yang pertama. Ya, kalau di bidang pertanian tentunya itu juga, itu nggak cuma di bidang pertanian ya, di bidang manapun no poverty pasti menjadi goal yang pertama. Setuju nggak kira-kira? Ya. Nah, di sini saat kita membicarakan terkait topik kita hari ini tentang biodiversitas, tentunya kita tidak cuma berbicara sifat biologi tanah saja, tetapi tanah secara umum. Jadi tanah yang sehat itu kontribusinya di dalam SDG itu kira-kira di nomor berapa? Karena tentunya di sini harus mencapai goal-goal yang tadi ada 17 goal tadi. Sampai akhirnya antar orang itu tidak ada kesenjangan.
kesenjangan secara sosial, secara ekonomi maupun secara pendidikan ya. Ya, itu semuanya harapannya semuanya adalah setara atau sama. Nah, di sini kontribusi yang kita akan capai ya, yang pertama tentunya terkait dengan goal nomor 2, zero hunger. Lalu goal nomor 3, good health. Nomor 12 terkait dengan responsible consumption and production. Lalu goal nomor 13, to combat climate change action and its impact. Dan goal ke-15, combat desertification. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 goal yang menjadi challenge kita memberikan kontribusi terhadap SDG. Ya, meskipun tadi yang nomor 1 tentunya kita juga secara tidak langsung itu pun akan tercapai dengan kalau zero hunger kan orang makmur ya. Kalau orang makmur maka poin nomor 1 pun juga akan secara tidak langsung akan tercapai. Nah, selanjutnya, bentar ini kok nggak bisa. Oke. Zero hunger. Nah, zero hunger ini diwujudkan dari apa kira-kira? Zero hunger tentunya diwujudkan dengan bagaimana kita bisa mempertahankan pangan. Jadi terkait dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan bisa tercapai apabila lahan yang kita kelola itu tetap kita jaga kesuburannya. Kesuburan itu tidak melulu terkait subur secara kimia, tetapi juga subur secara kondisi biofisik lahannya, kondisi biologi maupun fisik dari tanah itu sendiri. Nah, apabila pada suatu lahan, suatu wilayah, lahan suburnya itu berkurang dan semakin meningkat lahan yang tidak subur, maka SDG nomor 2 itu tidak akan tercapai. Nah, sehingga kita harus menjaga tadi kesuburan tanah khususnya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan. Jadi terkait dengan ketahanan pangan. Tapi faktanya di lapangan ternyata lahan-lahan subur kita itu mendapatkan ancaman dari adanya lahan-lahan yang dialihfungsikan, lahan-lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi lahan yang lain. Nah, lahan yang lain itu apa saja? Kira-kira apa yang Anda lihat? Lahan pertanian kita umumnya diubah menjadi apa? Pohon karet, apalagi? Sawit, terus? Itu kalau di luar Jawa kita akan jumpai seperti itu ya. Banyak lahan sawit yang dikembangkan di lahan pertanian tanaman pangan yang harusnya untuk tanaman pangan tapi digunakan untuk tanaman industri. Begitu pula karet. Nah, tapi kalau di Jawa mungkin fakta itu tidak akan kita jumpai. Kalau di Jawa ancaman lahan pertanian diubah menjadi lahan yang lainnya itu untuk apa? Ada yang bisa menambahkan? Apa? Alih fungsi lahan yang tampak di sekitar kita dari lahan pertanian diubah menjadi apa? Perumahan, Bu. Perumahan. Terus apa lagi? Industri, Bu. Industri. Terus apa lagi? Tempat wisata. Tempat wisata. Itu fakta-fakta yang kita bisa lihat ya. Banyak terjadi di mana saja. Kalau lahan pertanian menjadi pemukiman, itu semua wilayah pasti terjadi, ya kan? Nah, sehingga adanya ancaman itu, adanya kehilangan lahan pertanian itu tentunya akan menurunkan produksi pangan sehingga
SDG nomor 2 ini tidak tercapai. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menurunkan perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan yang lain. Nah, apakah perubahan itu hanya terkait dengan perubahan menjadi lahan pencemaran lahan? Misal di daerah di sekitar saya itu ada pabrik gula. Nah, ternyata pabrik gula itu kan dia punya limbah ya. Nah, limbahnya ini ternyata ada sebagian tuh yang bocor masuk ke sungai. Nah, masuk ke sungai, air limbah itu tentunya akan mencemari aliran air. Nah, apabila aliran airnya ini masuk ke lahan pertanian, maka lahan pertaniannya akan ikut tercemar. Nah, sehingga penurunan kesuburan tanah bisa karena itu. Dan yang ketiga, itu adanya bencana alam. Sekarang kalau Anda lihat, sekarang kan lagi musim hujan. Di kosan siapa yang tidak mengalami banjir? Ada nggak yang tidak mengalami banjir? Apa semuanya tidak mengalami banjir? Nggak ngalami banjir, Bu. Tidak mengalami ya. Apakah ada di antara kalian yang kosannya kena banjir? Tidak ada. Oke, berarti kosannya bagus ya, semuanya tidak kena banjir. Nah, tapi di beberapa tempat mungkin Anda saat mau ke kosan dari kampus ke kos itu melewati titik-titik air tergenang. Ya enggak? Kampus saja kadang sampai ada banjir, ya enggak? Betul. Nah, itu kalau itu dibiarkan ya, maka itu pun akan menjadi ancaman. Kalau lahan pertanian tergenang terus, mengalami banjir, ya, ini kalau itu terkena di lahan pertanian, maka produksi tanaman pangannya pun akan turun. Kemudian terjadi longsor. Longsor di sini akan menggerus tanah permukaan yang subur, ini akan tergerus dan ini berpindah ke tempat yang lain sehingga di tempat asalnya akan terjadi penurunan kesuburan tanah. Ataupun tanah longsor ini akan menimbun tanah pertanian yang ada di bawahnya sehingga produksi tanaman pangan pun akan semakin turun juga. Nah, sehingga di sini tujuan kita di bidang pertanian adalah bagaimana kita bisa menurunkan itu semua sehingga akan mencapai ketahanan pangan. Kemudian SDG nomor 3, good health and well-being. Nah, ini contohnya yang ada di sekitar kita adalah adanya praktek penambangan. Penambangan itu bisa tambang apapun ya. Kalau di sini kan dicontohkan tambang emas. Tapi sebenarnya tambang batu pun itu juga akan membahayakan keberlangsungan dari lahan itu. Ya, tapi bahaya yang muncul lebih banyak atau mungkin lebih besar tingkatannya adalah kalau di situ adanya penambangan emas secara ilegal yang masih menggunakan merkuri untuk memisahkan biji emas dengan campuran dari material yang ditambang. Nah, sehingga di sini tentunya secara lingkungan adanya merkuri di lahan itu akan menurunkan kualitas tanah dan juga mengganggu kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Nah, sehingga di sini di bidang pertanian kita harus bisa melakukan reklamasi dari lahan-lahan yang sudah dilakukan penambangan itu agar nanti bisa dimanfaatkan kembali. Nah, tapi selama masa reklamasi, lahan itu tidak bisa kita gunakan untuk konsumsi. Ya, bisa kita reklamasi, tetapi hasil dari praktek penanaman yang kita lakukan untuk melakukan remediasi tanah, itu tidak akan bisa kita konsumsi hasilnya. Misal, kita memanfaatkan tanaman pertanian untuk menangkap logam berat pada suatu lahan, maka produk pertanian itu tidak akan kita bisa makan.
Nah, karena kalau kita makan ya tentunya akan mengganggu kesehatan kita. Nah, kemudian combat desertification. Nah, fakta ini akan terjadi atau bahkan mungkin sudah terjadi di beberapa tempat di sekitar kita saat kemarau panjang. Ya, lahan pertaniannya mengering. Nah, kalau lahan pertaniannya mengering, ya tentunya dikatakan sebagai desertification berarti tanah itu sudah nggak subur. Padahal idealnya tanah itu harus ada 5% bahan organik tanah. Idealnya kan gitu. Ya, kalau di sini tidak ada 5% bahan organik tanah, maka tentunya kesuburan tanah ini secara alami dari tanah itu akan turun. Nah, di sini diharapkan kita bisa mengelola lahan itu tidak menghasilkan lahan yang seperti ini. Jadi jangan sampai terjadi adanya desertification. Nah, kira-kira apa penyebab desertification? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak penyebab terjadinya kekeringan atau penurunan kesuburan tanah? Desertification itu tanah itu sudah nggak bisa apa ya, menyuplai, menahan air atau menyimpan air untuk pertanian. Ada yang tahu nggak penyebab desertification? Pengundulan hutan, terus apa lagi? Mungkin kalau Kurangnya curah hujan. di Kurangnya Dia- curah hujan, terus apa lagi? Terlalu sering diolah Bu tanahnya. tanam Nah, Panas, banyak Bu. ya potensi terjadinya desertification itu penyebabnya berarti macam-macam kan ya. Nah, itu semua kalau kita rangkum, boleh nggak kita katakan adanya perubahan iklim akan memicu terjadinya desertification? Boleh, Bu. Boleh ya. Ya, jadi fakta kita saat ini kan iklimnya kan tidak seperti yang kita rasakan pada masa-masa lalu. Ya, mungkin Anda ini kelahiran tahun berapa sih? 2007 ya? 2007, 2006 ya? Iya nggak? Kalian di 2000, Ya, Bu. sekitar Iya, 2006, 2007? Ya, Bu. Benar, Bu. Ya, Bu, 2007, 2006. Nah, 2006, 2007 itu sudah terasa adanya perubahan iklim. Pada masa sebelum itu kalau Anda di Malang jam segini itu harus sudah pakai jaket. Dingin banget rasanya. Tapi kalau tahun 2006, 2007 itu sudah nggak terasa dingin lagi. Ya, jadi perubahan suhunya itu sudah berbeda drastis. Nah, sehingga adanya perubahan iklim itu akan memicu hal seperti ini. Nah, kita di bidang pertanian, bagaimana kita bisa menjaga meskipun terjadi perubahan iklim, tapi kita bisa memitigasi ataupun beradaptasi terhadap perubahan yang ada, sehingga desertifikasi ini tetap tidak sampai terjadi. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, sehingga dari apa yang tadi sudah kita bahas, ya, adanya desertification, terus adanya zero hunger untuk menurunkan meningkatkan ketahanan pangan. Nah, kalau menurut kalian di bidang pertanian khususnya untuk bidang tanah, hal apa yang mungkin kita lakukan untuk menjaga itu semua? Apa kira-kira? Bisa diulangi, Bu, pertanyaannya? Ya, pertanyaannya tadi kan kalau terjadi adanya desertification, kemudian adanya kelaparan, ya, karena produksi pertanian menurun karena terjadinya desertification, akhirnya kan tanah tidak bisa menyuplai atau mendukung untuk produksi tanaman. Anda sebagai seorang
yang bekerja di bidang pertanian, khususnya tanah, apa yang bisa Anda lakukan untuk bisa mengurangi terjadinya itu tadi, terjadinya kelaparan maupun terjadinya desertification. Apa kira-kira? Menerapkan pertanian organik, Bu. Menerapkan pertanian organik. Terus apa lagi? Itu Bu, mengurangi penggunaan bahan kimia. Mengurangi penggunaan bahan kimia. Terus apa lagi? Memfasilitasi siklus nutrisinya, Bu. Maksudnya gimana? Memfasilitasi siklus nutrisi. Kayak kita mendukung aktivitas mikroorganisme tanah yang sehat, yang sangat berperan penting dalam mendekomposisi bahan organiknya itu, Bu. Oke. Terus apa lagi? Sama itu Bu, melakukan rotasi tanaman. Melakukan rotasi tanaman. Ada lagi yang bisa kita lakukan? Okay, let's go. Apalagi kira-kira? Menyediakan unsur hara seimbang, Bu. Unsur hara seimbang. Oke. Berarti rata-rata upaya yang kita lakukan adalah menjaga kesuburan, ya kan? Salah satunya tadi dengan menjaga biota untuk bisa membantu proses dekomposisi unsur hara, terus untuk mencapai unsur hara yang seimbang, mengurangi penggunaan unsur hara yang sehingga apa yang akan dilakukan itu, maka untuk mencapai itu semua Anda harus mengenal apa saja biota yang ada di dalam tanah. Nah, dari gambar ini ada yang pernah Anda tidak lihat? Mana yang belum pernah Anda lihat? Sudah pernah melihat semua? Ada milipide. Milipide itu apa? Kaki seribu, Bu. Kaki seribu. Ada centipede. Ini apa? Kelabang, Bu. Kelabang. Lalu ada apa ini? Kalajengking. Kalajengking. Ada laba-laba. Dari ini semua mana yang Anda belum pernah lihat? Soil mites, Bu. Saya belum pernah lihat. Soil mites ini. Ya. Ya, saya juga belum pernah lihat sama. Nematoda. Nematoda belum lihat? juga, Bu. Nematoda itu ada dalam tanah. Dia itu mirip cacing tapi kecil dia. Dia nyerang akar biasanya. Nyerang akar tanaman. Dia itu parasit. Jadi nggak baik untuk tanaman. Biasanya di DPT itu nanti Anda dikenalkan nematoda itu kayak apa. Dan dia tidak baiknya kenapa. Ini biasanya dia suka makan akar ini. Si nematoda. Nah, ini yang ada di sekitar kita. Ada makrofauna yang bisa kita langsung lihat dengan mata itu namanya makrofauna, dan ada mikrofauna. Nah, protozoa, bakteri, fungi. Kalau fungi masih bisa kita lihat ya, biasanya kan ada hifa warna putih-putih gitu. Nah, itu tandanya ada jamur di situ. Kemudian ini akari atau soil mites itu kecil juga ukurannya. Ini nggak bisa kita lihat langsung karena saking kecilnya.
Kolembola ini juga kecil. Nematoda ini juga kecil. Kalau ini masih bisa kita lihat. Ya, ini dan ini masih bisa kita lihat. Termites. Nah, ini kemarin saya tunjukin nama saya termites di lahan. Kemarin kebetulan hari Minggu saya ke lapangan, anak saya ajak menggali profil, ada termites di situ, ada rayap di dalam tanah. Saya tunjukkan ke dia. Ini ada rayap. Kenapa rayap ada di dalam tanah? Nah, akhirnya ngobrol tentang rayap. Oke. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, fauna dibagi menjadi dua. Ada makro dan juga ada mikro. Makro dibagi lagi menjadi ada herbivora, ada detrivore, lalu ada dibagi lagi ke dalam predator. Kemudian kalau di mikro, ini dalam kelompok detrivore, predator, dan juga parasit. Itu dalam jenis nematoda, protozoa, dan ada rootworms. Nah, ini kalau yang makrofauna, dia sebagai herbivora, itu ada bajing, tahu ya bajing? Bajing itu Tahu. tupai. Kayak tupai, Bu. Iya, kayak tupai. Kemudian ada tikus, jangkrik. Jangkrik tahu? Jangkrik Tahu. tahu ya. Yang Bunyinya krik 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 gitu ya kalau yang sore malam ya. itu, Bu. Lalu ada serangga, ada springtail tadi yang sudah kita lihat, ada semut, kumbang, kaki seribu, dan seterusnya. Nah, yang ini yang termasuk predator itu ada tikus tanah, ada serangga, semut. Semut juga bisa termasuk ke dalam predator. Ada kumbang, tungau. Tungau itu akari tadi loh. Itu tungau. Tungau itu akari. Ya. Lalu ada laba-laba. Laba-laba juga termasuk predator. Lalu flora. Tadi kan kita ngomongin kelompok fauna, kemudian berlanjut ke kelompok flora. Nah, flora ini dibagi ada akar di dalam tanah. Flora selain yang kalau di permukaan kan pohon, ya pohon atau tanaman atau tumbuhan. Kalau dalam tanah berarti di sini adalah akarnya. Akarnya ini ada akar dalam berbagai ukuran. Lalu ada ganggang, lalu ada actinomycetes, ada jamur, ada bakteri. Nah, ini yang paling banyak kita bisa jumpai dalam tanah itu adalah bakteri juga. Sebagian ada jamur. Ya Allah. Kenapa? Kok ada ya Allah? Kenapa? Udah jadi, Bu. Itu. Bagus kan gambarnya? Bagus, Bu. Bagus ya. Saya belum pernah mengamati mereka secara langsung karena bidang saya bukan tentang biologi tanah. Nah, kemudian berdasarkan ukurannya, flora maupun fauna itu dibagi ke dalam beberapa ukuran. Ada yang dikatakan sebagai mikroflora apabila ukurannya kurang dari 10 mikrometer. Lalu ada mikrofauna dengan ukuran kurang dari 100 mikrometer. Lalu ada mesofauna kurang dari 2 mikrometer. Lalu ada makrofauna kurang dari 20 mm. Nah, ini contoh-contoh organismenya yang ada di kolom paling kanan. Kemudian kalau kita bandingkan dengan ukuran tanah, ya, tanah itu kan ukurannya dari 2 mili sampai 0,0002 mikrometer atau kalau di dalam satuan yang sama dari 2000 sampai 20 mikrometer. Akar tanaman itu 200 mikrometer. Pori tanah itu lebih dari 50 mikron. Debu itu 20 sampai 2 mikron. Akar rambut kalian itu 10 mikron. Nah, bakteri itu ukurannya 1 mikron. Jadi perbandingannya itu kalau dibandingkan dengan tanah, ukuran yang paling besar itu kan pasir ya. Nah, itu perbandingannya 1:2000. Ya, perbandingan. Jadi dia ini kecil sekali. Melihat pasir aja udah kecil kan ya. Apalagi ngelihat yang 1 mikron. Nah, itu nggak akan kelihatan. Pori mikro itu ukurannya 50 sampai setengah mikron. Partikel liat kurang dari 2 mikron.
Kemudian atom itu ukurannya 5 kali 10 pangkat min 5 mikron. Ya. Jadi biota dalam bentuk bakteri itu kalau kita bandingkan dengan ukuran partikel yang ada di dalam tanah itu termasuk kecil, meskipun ada yang lebih kecil lagi yaitu atom. Kalau atom kan memang dia kecil ya, dia dalam bentuk ukuran yang tidak bisa kita lihat. Berdasarkan lebar tubuhnya, nah ini kelompok-kelompoknya, ini kalau dilihat dari gambar, ya itu seperti ini. Nah ini yang tadi apa itu namanya nematoda, ya. Ini kayak cacing kremi ya, bentuknya kayak gini, kecil-kecil. Nah, oke. Nah ini dari ukurannya, ini bisa kalian lihat ya. Yang ukurannya kurang dari 20 mm itu ada cacing, potworms itu kurang dari 2 mm. Nematoda ini kecil sekali ya, kurang dari 100 mikron. Protozoa juga kecil, kurang dari 100 mikron. Ya, semut kurang dari 20 mili. 20 mili berarti kan 2 cm ya, kurang dari 2 cm. Kemudian tungau itu kurang dari 2 mili, 2 mm. Nah, kemudian berdasarkan di mana dia berada, ya, dan di sini kita bisa lihat makrofauna itu biasanya ada di permukaan, ya, ukurannya lebih dari 2 mm, ya, itu berada umumnya ada di lapisan paling atas kalau dalam tanah. Mesofauna itu ada di tengah-tengah, mikrofauna itu yang ada di paling bawah, atau mungkin juga dia bisa juga mikrofauna itu ada di atas, ya bisa juga. Tetapi kalau itu kelompok cacing, itu biasanya cacing itu ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di tanah lapisan bawah. Lalu ada mikroflora, ya mikroflora berarti dia ukurannya kecil sekali. Ya, dia biasanya kalau mikroflora itu dia dalam bentuk jamur ya, jamur di dalam tanah. Nah, dari kelimpahannya ya, kalau makrofauna itu jumlahnya 100 per meter persegi, mesofauna itu 1000 per meter persegi, kemudian mikrofauna itu 10.000 per meter persegi. Nah, ini jumlah spesiesnya. Per meter persegi itu ada 10 spesies untuk makrofauna, mesofauna itu ada 100 spesies, begitu pula dengan mikrofauna. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, klasifikasi biota itu dibagi ke dalam 4 secara taksonomi, secara ukuran tubuh, secara tropik group. Tropik group itu berkaitan dengan rantai makanan. Kemudian yang keempat dibagi ke dalam grup fungsional. Jadi secara fungsi biota itu ternyata punya kelompok yang berbeda. Ada sebagai dekomposer, ada sebagai penggali tanah, dan juga ada sebagai penambat hara. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, ini tadi sudah ya, kelompok makro, mikro, mesoorganisme, ukuran-ukurannya. Kemudian secara ekologi, biota itu memiliki fungsi 6 ini. Herbivores that subsist on living plants. Jadi ecological function-nya itu dikelompokkan ke dalam 6. Ada detritivores that subsist on dead plants debris. Kemudian ada predator, ada fungivores, ada bacterivores, ada parasite. Jadi secara fungsi ekologi, biota dibagi ke dalam 6 kelompok ini. Nah, ini salah satu contoh fungi, dia bersimbiosis dengan akar. Ya, jadi dia tidak berdiri sendiri,
Dan yang dicontohkan ini dia ada simbiosis dengan sistem perakaran. Nah, ini kelompok biota, ya. Di sini sebagai berdasarkan fungsinya, yang sebagai ecosystem engineers itu adalah cacing yang ada di permukaan, kita kenal dengan istilah epigeic, ya. Dia juga bisa sebagai decomposer, ya. Lalu juga termasuk makro predator. Nah, ini dikelompokkan ke dalam makrofauna. Cacing ada juga kita istilahkan sebagai cacing anesik, itu yang ada di tengah-tengah. Jadi yang tadi saya katakan, cacing itu ada yang di permukaan, ada yang di lapisan tengah, ada yang lapisan terbawah. Lapisan tengah itu yang dia nanti bisa berperan sebagai soil engineers atau ecosystem engineers. Jadi dia memiliki peran untuk membuat atau menambah ruang pori tanah dari bekas cacing itu bergerak, dia akan membuat liang-liang gitu. Kemudian ada endogeic. Nah, kalau endogeic itu cacingnya ada di dalam, ya, dia ada di dalam. Dan di sini anesik itu juga memiliki peran untuk menghantarkan atau mendistribusikan hasil dekomposisi bahan organik yang ada di permukaan oleh cacing epigeic untuk didistribusikan ke tanah yang ada di lapisan di bawah. Gitu. Nah, sehingga di sini secara umum cacing tanah itu memiliki peran untuk porositas tanah dan juga ketersediaan hara, kemudian mencerna bahan organik melalui tadi dekomposer tadi, dan juga memproduksi kascing, dan kascing ini umumnya itu memiliki kandungan hara yang cukup tinggi. Kemudian rayap juga termasuk makrofauna, ini memiliki peran juga untuk menambah porositas tanah. Kemudian juga bisa mengubah tekstur tanah karena rayap kan dia memakan ini ya, memakan benda mati, tapi kadang hasil dari dia makan itu juga sebagian dia memakan tanah. Kemudian semut itu membuat liang. Nah, saat dia menggerus-gerus menggunakan kakinya atau mungkin menggunakan mulutnya, itu juga secara nggak langsung akan memecah partikel tanah sehingga ukuran partikel tanah ini juga ikut berubah. Kemudian rayap dan semut juga bisa mengangkut tanah dari atas ke bawah ataupun kemana saja semut dan rayap itu akan bergerak. Dan juga di sini jalan bekasnya rayap ataupun jalan bekasnya semut itu akan menambah porositas. Kemudian memiliki peran sebagai siklus hara dengan cara dia mengangkut tanah dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Nah, sehingga di sini dia mendistribusikan hara yang sudah dikomposisi ke segala tempat yang ada dalam tanah. Nah, berikutnya di sini ada nematoda. Nematoda itu termasuk mikropredator, ya. Dikatakan mikropredator karena tadi ukurannya dia berapa nematoda? Ada yang masih ingat ukuran nematoda tadi berapa? Berapa tadi ukurannya nematoda? Sudah lupa? 2,5 mm, Bu. Ya. 2,5 mm. Bukan kurang ya, kurang dari 2 mm. Oh iya Bu, maaf Bu, kurang dari 2,5. Kurang, ya. Nah, ini dikatakan dia sebagai mikro predator dan dia juga termasuk parasit. Nah, di sini nematoda itu dikatakan predator dan juga parasit karena dia memakan akar. Jadi pemakan akar, fungivora, bakterivora, omnivora, dan predator. Jadi dia ini memakan segala. Kemudian dia menempati ruang pori mikro dan nematoda itu
kalau pada tanah yang kering dia tidak ada, tapi pada tanah yang lembab atau tanah yang basah, nematoda ini akan muncul. Gitu. Kemudian ada mikoriza. Mikoriza ini dia itu jamur ya yang bisa bersimbiosis dengan perakaran, dan mikoriza itu memiliki peran untuk membantu perakaran menjangkau unsur hara yang tidak bisa dijangkau oleh akar. Gitu. Nah, sehingga di sini dia perannya adalah tadi, kalau ada simbiosis, kalau tidak ada simbiosis meskipun ada mikoriza, maka mikoriza ini tidak akan berkembang. Jadi misal di tanah itu ada mikoriza, tetapi tanaman yang ada di situ ternyata tidak bisa bersimbiosis dengan mikoriza, maka peran mikoriza tidak akan ada. Nah, biasanya tanaman yang banyak atau yang sering memiliki simbiosis dengan mikoriza itu jagung. Jagung itu bisa bersimbiosis. Jadi mikorizanya itu akan nempel di akar, kemudian sporanya pecah, kemudian akan membentuk hifa. Nah, hifanya ini nanti yang akan membantu sistem perakaran untuk menjangkau unsur hara ataupun air yang tidak bisa dijangkau oleh akar tanaman itu. Kemudian keempat itu ada biomasa mikrobia. Itu dia dalam bentuk cendawan, protis, dan juga ada bakteri. Cendawan itu berarti apa? Jamur ya. Cendawan itu juga jamur. Kemudian ada bakteri. Lalu di sini ada bakteri rhizobia yang mungkin Anda sering dengar ya, rhizobium. Rhizobium itu memiliki peran dalam menambatkan N dari udara, dan dia biasanya bakteri rhizobium itu juga akan bersimbiosis dengan tanaman. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus berinteraksi dengan tanaman tertentu untuk dia menambat fiksasi atau menambat N yang ada di udara. Oke. Di sini interaksi rantai makanan pada biota. Nah, secara tingkatan ya di dalam tanah dari produsennya itu apa? Tanaman atau bahan organik. Kemudian ada pemakan tanaman, ini dalam kelompok herbivore. Kemudian pemakan herbivore itu ada karnivor jenis 1, ada karnivor jenis 2, lalu ada karnivor jenis 3. Nah, secara tingkatan tropik urutannya seperti ini. Sama seperti jaring-jaring makanan yang ada di permukaan, seperti kayak tanaman dimakan atau padi dimakan burung, burung dimakan ular, ular dimakan siapa, kayak gitu. Nah, dalam tanah ternyata juga ada sistem seperti itu. Nah, ini contoh jaring makanan, skematik rantai makanan dari biota. Contohnya seperti ini. Akar tanaman, ada mikoriza yang bersimbiosis. Saat ini daunnya gugur, daun yang gugur akan didekomposisi oleh bakteri, juga akan didekomposisi oleh ini makrofauna. Ya, ini yang tadi ini produsennya. Lalu ini herbivore, ya herbivornya. Lalu di sini akan ada karnivor. Nah, ini urutan rantainya. Kemudian ini mikoriza itu kan dia dalam bentuk jamur. Ya, jamur ini akan dimakan oleh ada nematoda, ada springtail, ada mite atau tungau tadi. Nah, kemudian masing-masing ini akan dimakan oleh ini dan seterusnya. Dan yang paling besar sebagai karnivor tingkat atas itu ada mulai itu cacing tikus tanah ya. Tikus tanah, ada carabid beetle, ada centipede. Ya. Kemudian akar ini akan dimakan oleh nematod, dan nematoda itu akan dimakan oleh ini. Nah, ini contoh dari rantai makanan di dalam tanah. Nah, ini skemanya kalau kita bikin kayak tadi kan urutannya ada produsen yang di hijau, kemudian di sini ada
herbivore, ini karnivor 1, karnivor 2, dan ini karnivor 3. Kalau kita bikin susunan yang seperti piramida, bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana apabila komposisinya ini itu tidak seimbang? Kalau kita lihat, ini kan piramidanya itu kan semakin lebar di bawah ya. Nah, gimana kalau ternyata yang di bawah ini jumlahnya sedikit? Apa yang akan terjadi kira-kira? Jadi BO-nya yang warna hijau sebagai produsennya itu jumlahnya sedikit. Kira-kira yang terjadi apa? Ada yang tahu? BO, benar. Hmm? Gimana Bu? Ulang Bu. Kan di dalam rantai makanan bentuknya kan dia berupa piramida. Ya toh? Piramida Iya. ini yang paling bawah adalah bahan organik. Dia sebagai produsen. Kemudian berurutan ini adalah mikro atau makro fauna yang akan saling memakan di dalam tanah. Nah, apabila di paling bawah itu jumlahnya semakin sedikit, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, betul. Ekosistemnya akan terganggu karena sumber makanannya semakin sedikit, ya kan? Sumber makan semakin sedikit, maka di atas piramidanya ini akan tidak stabil. Ya, nah sehingga dari sini maka bahan organik itu memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kestabilan rantai makanan yang ada di dalam tanah. Nah, itulah mengapa kalau Anda sering membaca tanah yang dikatakan subur apabila bahan organik tanahnya tinggi. Karena apa? Kalau bahan organik tanah tinggi, maka rantai makanan dalam tanah itu akan tetap terjaga sehingga proses dekomposisi akan terus terjadi dan kesuburan tanahnya akan semakin terjaga kesetimbangannya. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar diserap oleh tanaman. Seperti itu. Nah, ini contoh dari hasil riset ya. Dari berbagai masukan bahan organik. Kemudian di sini ada biomasa laba-laba semut kelabang dalam satuan kilogram per hektar. Di sini tanaman alang-alang, kemudian semakin ke kanan itu adalah tanaman lebih tinggi dari alang-alang sampai ke hutan. Ini kelihatan bahwa pada lahan yang masukan bahan organiknya tinggi, biomasa dari makrofauna itu akan semakin tinggi. Ya, jadi makna dari grafik ini itu bahan organik yang tinggi akan diikuti oleh biomasa makrofauna itu juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika bahan organiknya itu rendah, maka biomasa dari makrofauna ini juga akan semakin rendah. Pola ini ternyata baik di Lampung maupun di Jambi ternyata sama. Artinya dimanapun kalau bahan organiknya itu tinggi, maka keberadaan makrofauna itu juga akan semakin banyak. Nah sehingga pola piramida ini itu akan tercapai. Ya, ini riset yang dilakukan dari tim BGWD pada tahun 2000. Nah, adanya rantai makanan tadi secara enggak langsung ternyata juga bisa mengontrol pelepasan C dan N ke dalam tanah. Ini berkaitan dengan apa? Ya, berkaitan dengan proses mineralisasi atau proses dekomposisi. Jadi saat terjadi dekomposisi, ya, jadi tanaman yang didekomposisi oleh
makrofauna ya dari organic matter akan menjadi soil organic matter, akan menjadi humus. Kemudian di sini akan melepaskan C dan N. C dilepaskan dari hasil respirasi dari fauna yang ada dalam tanah saat dia melakukan dekomposisi, kemudian N itu dari hasil mineralisasi. Dan juga dari hasil apa itu namanya hasil dari aktivitas-aktivitas bakteri di dalam memecah humus yang ada dalam tanah untuk menjadi unsur hara yang tersedia bagi tanaman. Bentar, masih azan ya, kita break dulu sebentar. Kita kuliah maksimal sampai jam 17.45 ya, 15 menit lagi ya. Ini saya masih banyak ini slide-nya. Ini masih berapa lagi ya? Wow. Masih 26 ke 44. Wih, masih banyak. Masih banyak, guys. Oke, nanti saya cepetin aja. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sehingga saat ada proses makrofauna ataupun mikrofauna di dalam memecah bahan organik, itu pasti tidak akan terlepas dari pelepasan karbon maupun nitrogen di dalam tanah. Nah, ini salah satu contoh siklus N, ya, siklus N ini juga ada peran dari makro dan mikrofauna, ya, yang ada di dalam tanah.
Nah, ini termasuk bakteri, di sini ada proses denitrifikasi, lalu ada proses nitrifikasi, proses pengikatan atau fiksasi nitrogen oleh bakteri Rhizobium. Nah, ini semuanya dilakukan perannya oleh mikrofauna yang ada di dalam tanah. Dan di sini siklus ini selain juga menghasilkan nitrogen, juga akan melepaskan karbon. Pelepasan karbonnya dari mana? Ya dari tadi proses respirasi dari fauna yang ada di dalam tanah. Nah, berikutnya proses yang terlibat dalam dekomposisi bahan organik itu apa saja? Yang pertama adalah fragmentasi, yang kedua adalah degradasi, yang ketiga adalah microbial grazing. Fragmentasi itu apa? Fragmentasi itu pemecahan bahan organik dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Ya. Dari bahan organik menjadi yang dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Siapa yang melakukan? Yang melakukan biasanya makro dan mesofauna. Dan yang kedua, ada degradasi bahan organik oleh mikrobia. Nah, di sini yang dimakan apa? Yang dimakan adalah bahan organik yang sudah dipecahkan saat dari hasil fragmentasi tadi. Nah, di sini mikrobia akan memecahkan lagi menjadi ukuran yang lebih kecil. Ya. Kemudian yang ketiga adalah microbial grazing. Nah, microbial grazing itu bakteri maupun fungi akan memakan bahan organik yang sudah dipecahkan tadi untuk dihasilkan menjadi senyawa-senyawa humik ataupun humus yang nantinya akan berperan di dalam meningkatkan kandungan unsur hara dalam tanah. Jadi prosesnya ada 3 ini, ada proses fragmentasi, ada degradasi, dan juga ada microbial grazing. Nah, ini kalau dilihat dalam suatu siklus, bentuknya seperti ini. Fragmentasi, itu yang difragment, itu apa? Yang difragment adalah dead plant materials. Nah, ini dilakukan oleh earthworms, oleh cacing, oleh yang fauna-fauna dalam tanah yang tampak oleh mata kita. Nah, kemudian microbial degradation dilakukan oleh bakteri dan fungi. Ya, di sini adalah proses dekomposisi dari bahan organik yang ukuran kecil menjadi humus. Jadi proses humifikasi. Ya, lalu berikutnya ada microbial grazing. Nah, microbial grazing itu berarti di sini fauna-fauna dalam tanah itu akan ada yang memakan lagi oleh biota yang lebih besar. Nah, di dalam proses ini, selain adanya mineralisasi, juga akan ada namanya respirasi yang akan melepaskan karbon. Jadi akan menghasilkan hara dan juga akan melepaskan karbon. Nah, berikutnya kita akan membahas terkait nematoda. Ini termasuk mikrofauna. Ya, nematoda ini tidak baik untuk tanaman karena dia sebagai parasit, tetapi di dalam tanah ini ada banyak. Ya. Jumlahnya dia ada banyak dan dia biasanya menyerang perakaran. Jadi sistem perakaran tanaman melalui kortek akar, nematoda ini akan masuk dan kemudian masuk ke dalam jaringan tanaman. Nah, ini dia tidak bagus kalau jumlahnya banyak di dalam tanah. Kemudian terkait soil physical habitat. Nah, ini berarti di sini peran dari makrofauna. Ya, makrofauna contohnya adalah cacing. Cacing ini akan memberikan peran di dalam membantu meningkatkan meningkatkan sifat fisik tanah. Ya. Karena cacing itu dia bisa membuat liang-liang sehingga pori tanah dia akan tambah banyak di dalam tanah. Kalau ada banyak cacing tanah. Nah, ini salah satu proses perkembangbiakan cacing
Nah, nanti mungkin Anda di praktikum sudah membahas tentang cacing ya, kayaknya minggu ini ya, tentang mengenalkan cacing ada epigeik, anesik, ada endogeik. Nah, ini salah satu perkembangbiakan cacing. Cacing itu termasuk hewan yang gendernya itu tidak jelas ya. Dia bisa menjadi male, bisa menjadi female. Nah, ini telurnya itu dikenal dengan istilah kokun. Lalu berkembang biaknya ini ada klitelum di sini untuk si cacing ini berkembang biak dari tadi male dan female-nya, lalu akan menghasilkan telur, kemudian dari telur ini akan menghasilkan cacing. Ini periode dari proses perkembangbiakannya. Nah, ini peran dari cacing di dalam tanah sebagai soil engineer. Ada epigeik. Epigeik itu dia ada di permukaan. Dia sebagai pemakan bahan organik. Jadi dia sebagai little feeder, little dweller, pigmented nobles, dan small size. Ukurannya biasanya kecil, tidak menghasilkan liang karena dia ada di permukaan. Kemudian ada endogeik dan juga ada anesik. Kalau endogeik dia akan menghasilkan liang, ya. Anesik itu dia ada di tengah-tengah. Jadi endogeik itu dia ada di bawah. Kalau anesik dia yang jalannya ke atas ke bawah gini. Jadi dia akan mendistribusikan bahan organik dari permukaan ke tanah di lapisan bawah. Oke. Ini contohnya epigeik. Itu biasanya dia warnanya seperti ini ya, Lumbricus castanus. Umumnya bentuknya begini. Kemudian anesik dia kecil, lebih kecil daripada epigeik. Kemudian ada endogeik, dia biasanya warnanya itu lebih terang dibandingkan cacing epigeik maupun cacing anesik. Nah, ini nanti Anda di praktikum akan dikenalkan bagaimana cacing-cacing ini akan membantu sebagai soil engineer. Loh, ada kok belum mandi? Kok belum pakai ganti baju kamu dari tadi? Nah, ini karakteristik cacing menurut fungsinya, nanti bisa langsung dibaca aja. Baik itu epigeik, anesik, maupun endogeik. Ini saya percepat aja ya. Nah, perannya apa? Dalam mengembangkan struktur. Karena si cacing itu bisa menghasilkan bahan organik, karena tadi dia berperan sebagai memfragmentasi bahan organik menjadi bahan organik tanah, kemudian bisa membenamkan bahan organik dan juga mencampur adukkan bahan organik. Nah, ini menurut fungsinya masing-masing ini memiliki fungsi yang berbeda, baik itu epigeik, anesik, maupun endogeik. Oke, fungsi cacing. Nah, ini ada sebagai dekomposer dari bahan organik karena dia sebagai fragmented tadi, kemudian meningkatkan jumlah pori makro tanah dan juga sebagai soil bioturbasi. Dikatakan sebagai bioturbasi karena tadi dia punya peran untuk memindahkan material dari atas ke bawah. Jadi mendistribusikan partikel tanah karena adanya cacing anesik tadi. Jadi dia memiliki peran untuk bisa memindahkan material dari permukaan ke dalam tanah yang di lapisan di bawahnya. Oke, ini saya lewati aja. Nah, nanti ini juga ada videonya. Anda bisa lihat aja proses bioturbasinya itu dari link ini ya. Nanti tinggal diketik aja di YouTube, nanti akan kelihatan linknya. Jadi bagaimana proses bioturbasi itu berlangsung. Jadi bisa membayangkan prosesnya. Nah, ini contoh-contoh soil engineer dan juga sebagai penambah pori makro dalam tanah. Ini semuanya diperankan oleh cacing dan juga ada perakaran tanaman. Jadi ini menggunakan
untuk menghitung makroporosity dalam tanah kita menggunakan methylene blue. Jadi kita berikan air yang berwarna biru, dijenuhi di dalam tanah, nanti akan muncul bercak-bercak warna biru yang ditinggalkan. Nah, ini menandakan berapa jumlah ruang pori makro yang ada di situ, apakah disebabkan oleh akar ataukah disebabkan oleh cacing. Nah, ini nanti akan bisa kita deteksi. Oke, ini contoh kasus ini diteliti oleh Bu Dewi tahun 2006. Ya, ini Bu Dewi itu mengidentifikasi cacing pada lahan di Sumberjaya di Lampung Barat. Yang banyak yang hilang itu jenis cacing ini, yang banyak cacing yang di sebelah kanan. Pontos colecoreturus ini yang paling banyak. Kemudian yang hampir tidak ada dijumpai itu Metaper javanica group. Ini yang di sini. Oke, saya kira ini nanti langsung dibaca aja, saya kira ini jelas. Nah, sehingga saat kita bicara terkait tanah sehat ataupun berkaitan dengan soil quality, kita tidak hanya berbicara tentang soil chemistry, tetapi juga berbicara terkait soil fisik dan juga soil biologi. Nah, sehingga kalau Anda nanti mungkin mau mengamati atau meneliti terkait soil quality, maka indikator yang akan Anda amati itu sebanyak ini. Mulai dari ada soil fisik, soil chemistry, dan juga ada soil biology. Oke, saya kira itu kalau ada pertanyaan boleh. Bu, saya tadi belum absen, Bu. Loh, saya bertanya. Kalau ada pertanyaan, jangan belum absen dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, yang belum absen siapa? Yogi Richard. Saya sebentar. Kok error? Error, guys. Oke, sambil nunggu saya loading ini, ada yang mau bertanya? Yogi. Selain Yogi, siapa lagi yang belum absen? Sultan Faralino, Bu. Siapa lagi? Sudah? Dua aja? Oke, sudah ya. Cuma dua yang belum. Ini berarti yang tidak hadir ada Muhammad Aufan Nazor, Vivi Rona, terus Nafisa Nurmadina, sama Fatwa Maharani. Itu ya berarti yang tidak hadir hari ini. Mana Nafisa? Tadi saya absen enggak ada. Tadi waktu di absen sempat angkat tangan sih, Bu. Oh iya. Nafisa. Hah? Itu sekarang lagi raise hand, Bu. Loh, Nafis. Oh iya. Oke, siapa lagi yang terlewatkan presensinya? Sudah nggak ada lagi? Sudah, Bu. Oke, kalau nggak ada, berarti kuliah hari ini bisa saya akhiri. Kita ketemu lagi hari Senin minggu depan. Nanti untuk materi biologi tanah,
Akan saya update kalau nanti akan ada tugas yang diberikan ya. Silakan Anda pelajari dari materi yang sudah saya upload, dari link-link yang ada, bisa Anda buka untuk dipelajari lebih detail lagi. Nanti kalau mungkin kalau ada pertanyaan, nanti Anda bisa tanyakan lewat chat di Classroom atau bisa Anda tanyakan di minggu depan. Tapi minggu depan kita sudah membahasnya hal yang lain. Ya, oke, saya kira itu. Terima kasih semuanya yang sudah join di pertemuan sore ini. Saya akhiri dan sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.